Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Menyimpan Kesalahan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 13 ayat keempat sampai dengan ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dari banyak unsur tentang kasih kami ingin belajar, yaitu kami tidak menyimpan kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu sangat populer 1 Korintus 13, mungkin kita bisa menghafalnya sedemikian rupa. Dan ada banyak penekanan-penekanan yang kita bisa lihat tentang kasih. Tetapi ada satu kalimat yang kita perlu pelajari bersama, bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, termasuk juga kesalahan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan disimpan? Sewaktu disimpan berarti adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita tahu dengan jelas, semakin berharga barang, maka itu akan kita simpan baik-baik. Tentu yang paling utama adalah uang, perhiasan, kita akan simpan baik-baik. Karena apa? Itu sesuatu yang paling berharga dan kita tidak pernah izinkan orang lain untuk kemudian mengambilnya, menyentuhnya. Itu kita akan mengalami sebuah kemarahan besar. Kalau sesuatu yang kita simpan tanpa izin, kemudian mencoba membukanya atau bahkan mencurinya, wah kita bisa sangat marah besar. Apa yang dimaksud dengan simpan? Berarti sesuatu yang sangat berharga. Apa yang kita lihat di sini tidak menyimpan kesalahan orang lain maupun kesalahan diri sendiri. Artinya, kalau kata disimpan berarti dikeluarkan. Dan kata lain daripada dikeluarkan, dibuang jauh-jauh. Tidak lagi dilihat lagi, tidak diingat-ingat lagi, tidak lagi disentuh, tidak lagi kemudian dibicarakan, digosipkan. Berbicara tentang kesalahan orang lain adalah sebuah kebiasaan manusia yang sangat suka menggosip. Waktu kita bertemu dengan siapapun, maka para pendidik mengatakan orang yang terhebat, orang yang paling cerdas adalah suatu berkumpul berbicara tentang ide, berbicara tentang sesuatu yang lebih bermakna tentang nilai hidup. Lalu kemudian orang yang lebih bawah lagi adalah membicarakan tentang peristiwa, apa yang terjadi, positif negatif kita bicarakan. Maka kemudian yang berikutnya lagi adalah orang yang membicarakan tentang kekurangan orang lain. Setelah membicarakan kekurangan orang lain, kita tambahkan dengan bumbu, kita tambahkan dengan katakanlah drama-drama dalam rangka supaya keburukannya semakin buruk. Lalu kemudian yang lebih buruknya lagi, hanya membicarakan tentang kebaikan diri sendiri. Padahal justru sikap memburukkan orang lain adalah tindakan satu bentuk daripada keburukan. Dan membicarakan kebaikan diri sendiri supaya lebih meningkat citra diri kita, itu pun juga adalah sebuah keburukan. Apa yang perlu kita lakukan? Orang yang kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia akan belajar juga melihat tentang kesalahan diri sendiri. Bukankah kita menjadi pribadi, saat kalau orang lain bisa berbuat salah, kita pun juga bisa berbuat salah. Seringkali kita biasanya membicarakan kelebihan diri kita untuk membandingkan dengan kekurangan orang lain. Maka itu akan menjadi kelihatan menjadi lebih baik. Mengapa kita tidak membalikkan keadaan? Kita membicarakan kelebihan orang lain di mana kita punya kekurangan dan kita belajar daripada kelebihan orang lain. Tetapi orang yang sombong, orang yang arogan selalu memamerkan tentang kebaikan diri sendiri, apa yang sudah diraih, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilakukan. Lalu kemudian membandingkan dengan kekurangan orang lain, meningkatkan diri, meninggikan diri, kemudian merendahkan orang lain. Itu adalah tindakan, yaitu suka menyimpan kesalahan sendiri, tidak dibincangkan, tidak diselesaikan, kemudian tidak diminta orang memaafkan kita, lalu berjanji untuk merubahnya, dan di dalam proses menunjukkan sebuah konsistensi tanggung jawab, merubah kekurangan diri sendiri. Tetapi orang yang suka membicarakan dan menyimpan kesalahan orang lain justru sebaliknya. Kesalahan diri sendiri kemudian disimpan rapat-rapat, jangan orang tahu. Tapi kesalahan orang lain kemudian diumbar, disampaikan, dibongkar, dibahas, diceritakan, digosipkan, ditambah. Pada akhirnya menjadi fitnah. Apa dampaknya? Sebuah
daripada dosa dari mulut, itu bisa kemudian membunuh orang lain secara tidak langsung. Mungkin membunuh katakanlah sukacitanya. Karena tatkala kita menjelek-jelekkan orang lain, membicarakan orang lain, itu menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam dan duka yang mendalam, bahkan bisa menjadi sebuah kepahitan. Mari kita belajar, kalau kita sudah melihat bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-13, yang kita akan bahas ayat demi ayat. Kita sudah belajar melihat jangan menjadi orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan itu berarti itu yang terus dibicarakan, yang dikeluarkan, tapi kesalahan dia sendiri itu tidak mau dibuka sama sekali. Kata menyimpan berarti diingat-ingat. Lalu orang lain punya kesalahan itu setelah disimpan, dalam rangka apa yang disimpan itu didiskusikan, dibahas, kemudian dijelek-jelekkan lagi. Tetapi kesalahan diri sendiri disimpan justru supaya tidak ada orang yang mengetahuinya. Kita diam-diam, kita bersembunyi. Firman Tuhan berkata, kalau Allah yang Maha Tahu, engkau mendirikan rumah di ujung laut pun Tuhan ada di sana. Engkau mendirikan rumah, mencari tempat sembunyi di bawah tanah, Tuhan pun ada di sana. Tidak bisa kita menipu Tuhan. Segala sesuatu satu hari kelak nanti akan terbongkar. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, jangan suka sok benar sendiri. Jangan merasa diri lebih hebat sendiri, lebih baik diri sendiri. Orang-orang yang demikian adalah selalu membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, dan kemudian membicarakan tentang kelebihan-kelebihan diri sendiri, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Mari sahabat seperjalanan, kita coba merenung, bukankah orang seperti demikian banyak? Dan jangan-jangan kita juga adalah orang yang menjadi yang ada di dalam bagian kelompok tersebut. Biarlah pada saat ini kita menjadi orang yang diubahkan oleh Allah. Setelah kita mendengar kebenaran firman Allah, bagaimana Allah mengampuni dosa kita, dan kemudian tidak pernah menghitung-hitung lagi kesalahan kita, membuang seluruh pelanggaran kita sampai ke tubir-tubir laut, dan tidak pernah diingat-ingat lagi. Mengapa kita tidak kemudian menjadikan pribadi yang mengikuti teladan Kristus, yang dalam kehidupannya sungguh telah membersihkan diri. Kesalahan kita tidak disimpan, tapi kita perbaiki sehingga menjadi hal-hal baik yang kita simpan, kita lakukan, kita perbuat. Kesalahan orang lain juga bukan untuk disimpan dalam rangka untuk dibicarakan, diingat-ingat, dicatat peristiwanya, apa yang ada dalam kekurangan orang lain, waktunya, peristiwanya, waktu dia berbuat salah, sedang pakai pakaian apa, di tempat mana, kalimat demi kalimat kita catat. Ingatlah, kalau Tuhan sudah menghapus segala salah dan dosa kita secara sempurna, mengapa kita tidak memberikan sebuah pengampunan juga yang sempurna? Sebagaimana orang lain juga butuh untuk diampuni dan juga diberikan maaf. Kita pun juga pada saat kita berbuat salah, bukankah kita juga punya kebutuhan yang sama? Supaya orang tidak mengingat-ingat kita, dan kemudian supaya satu dengan yang lain saling belajar. Biar kita tidak menjadi orang yang arogan, yang sombong, yang kemudian suka menjelekkan orang lain. Siapapun kita, tidak peduli pendidikan kita, tidak perlu kondisi ekonomi kita, tidak peduli seberapa besar dan seberapa hebat status sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang suka menyimpan kesalahan diri sendiri dan tidak memperbaiki, dan suka mengumbar kesalahan orang lain, maka kita menjadi pribadi yang tidak memiliki kasih, dan kita menjadi pribadi yang tahu banyak tapi tidak berbuat banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Ajar kami menjadi pribadi yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi hidup menjadi penuh dengan ketulusan dan penuh dengan pengampunan. Amin.